Ibu tuh punya ya keris, sanggul. Sanggulnya itu dari rambut manusia asli. Kalau yang sekarang kan wig. Serius mas? Serius. Ibu itu biasa sholat itu di ruangan saya, ruangan recording saya itu. Ibu paling nyaman sholat di situ. Biasanya itu sajadahnya ibu itu ada semacam papan buat naruh sejadah di situ ibu. Tiba-tiba sajadahnya di bawah mas, sama mukenanya. Saya kaget, langsung saya masuk kamar, saya pakai kaki, minta antar teman saya ke rumah sakit. Oh ya, sama saya, udah santai-santai dulu, tanggung, habis subuhan gitu kan. Wah, sekarang kayak gitu kan. Saya ke rumah sakit jam 5 lebih, itu kakak saya udah pegang telepon di depan semuanya. Saya langsung telat, saya udah nggak ada. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang ingat tentang kisah dari Mas Army yang menceritakan kejadiannya setelah terlindas kereta api. Itu mungkin videonya udah 2 tahun yang lalu ya guys. Dan di video itu, Mas Army ini sempat janji ke kita dia bakal menceritakan kisah dari ibunya yang dimana ibunya itu pernah menjadi dukun pengantin. Lalu selama ibunya ini menjadi dukun pengantin itu banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang dialami sama Mas Army. Bahkan sampai di saat ibunya ini meninggal dunia. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada Mas Army-nya nih. Kita sapa dulu aja Mas Army. Apa kabar Mas? Baik mas. Baik ya Mas ya? Baik. Terakhir ketemu 2 tahun yang lalu ternyata ya Mas ya? Iya, lama juga ya. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Army kan sempet ya punya janji lah sama kita kalau mau menceritakan, maaf nih Mas, almarhumah dari ibu ya. Iya. Yang Mas Army sempat bilang kalau dulu ibu sempat jadi dukun pengantin. Iya. Itu maksudnya gimana tuh Mas? Jadi kalau di daerah itu dukun pengantin ya sama aja disebut perias ya. Oh. Tapi lebih ke dukun pengantin itu mungkin dukun duduk tekun yang memang profesinya memang ibu itu nggak hanya cuma make up ngerias wajah, tapi tahu cara adat untuk pengantin-pengantin yang ingin Dipersiapkan gitu. persiapkan ya adatnya apa, misalnya adat Jawa, Oh, Kalimantan itu oke. ibu tahu. Tapi tadi kita sempat ngobrol sebentar kalau dulunya juga ibu sempat melakukan ritual sebelum beliau bekerja gitu ya. Benar, Mas? Iya, tirakat. Tirakat lebih Tirakat. tepatnya ya. Itu Tirakat. ngapain aja Mas biasanya? Jadi cerita ini kita flashback sebelum kejadian saya kecelakaan itu ya. Oh iya, iya. Jadi- Pasti dari kecil kan ya udah tahu. Iya, ya, dari ya. kecil itu saya mulai beranjak ke SMA, kalau masih sekolah itu ibu tuh punya ya keris, sanggul. Sanggulnya itu dari rambut manusia asli. Kalau yang sekarang kan wig. Serius Mas? Serius, itu dari orang tua zaman dulu yang mungkin dipotong terus dibikin sanggul. Ya itu dari ibu. Terus pemberian dari keris itu nggak tahu ibu dapat dari mana. Yang jelas itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan dikasih mas. Nah, tahan dulu Mas Army. Nah, ini karena kita udah lama banget nih nggak ketemu, 2 tahun. aku pengen tanya-tanya dulu nih Mas. Mas Army kemarin sempat tampil di Denny Sumargo ya Mas ya? Iya. Di sana bahas apa aja tuh Mas? Bahas tentang ya yang apa saya bahas di Lentera waktu itu. Iya, kronologi kejadiannya, terus waktu koma, mati suri segala macam itu diceritakan kembali kayak gitu kan. Sama kayak waktu di Lentera saya jelasinnya. Cuma waktu di Bang Densu juga saya menceritakan tentang keluh kesah yang terjadi sama penyandang disabilitas. Jadi banyak keluh kesah yang orang-orang itu mereka itu sebenarnya nggak pengen dikasihani ya, ataupun
hanya dikasih sekedar hanya sumbangan seperti itu, tapi dikasih kesempatan gitu loh, Mas. Dikasih kesempatannya itu ya bahwa mereka tuh bisa melakukan sesuatu dengan apa ya yang dia kerjakan dan mendapatkan hasil. Dari mendapatkan hasil itu kan mereka bisa beli kaki palsu, tangan palsu. Nah, sementara ini sama sekali mereka itu banyak banget yang nggak tersentuh sama sekali. Hampir mungkin sekitar 80% lah. Yang sisanya itu yang tersentuh ya paling dari organisasi-organisasi yang sudah legalitas dan apa ya ada semacam naungan ya. Iya, ada naungan dan dia ke dinas sosial gitu kan. Orang yang ibaratnya buta dengan segala macam birokrasi kan mereka nggak tahu, Mas. Benar. Mau lari kemana. Makanya waktu di Bank Denso itu dan sekarang di Lentera Malam saya mau menjelaskan bahwa disabilitas itu butuh support system nggak hanya materi uang, tapi bentuk apa ya wujud nyata wirausaha yang mereka nggak harus berpikir lagi, ibaratnya tinggal jalani doang. Gitu. Benar. Ya mudah-mudahan ya saya mimpi saya ini terrealisasi, bisa ketemu sama orang-orang yang support, kita terarah gitu loh Mas. Bener-bener donasi itu support sumbangsi itu terarah sama orangnya, nyampe ibaratnya gitu. Amin. Nyampe ke mereka dan saya mewakili mereka untuk menyampaikan keluh kesah mereka, saya mewakili mereka bahwa ini loh yang sebenarnya mereka inginkan. Bukan hanya sebatas bantuan kursi roda, kaki palsu gratis, segala macam. Kita bukan nggak bersyukur ya. Saya tahu banget teman-teman juga menerima hal seperti itu. Tapi kalau setiap tahun, setiap kali ada bantuan, selalu berupa itu terus, Mas. Iya. Jarang banget. Mungkin yang dari luar sana, oh enggak Mas, buktinya saya dibantu wirausaha. Itu yang tersentuh. Iya, benar. Itu yang tersentuh. Masih banyak teman-teman yang belum tersentuh, benar. Enggak semuanya tersentuh. Makanya saya mewakili biar merata gitu loh. Merata dalam arti setiap daerah itu punya apa namanya ya, naungan memang benar tepat sasaran dan data itu ibaratnya benar-benar terarah sama penyandang disabilitas. Ya, itu tadi ya. Dan buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Army bisa langsung ke sosial medianya Mas Army. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Mas ya. Mau ngobrol, mau support, boleh banget. Oke. Nah, kita balik lagi ke cerita dari almarhumah ibunya Mas Army. Sebelum gue mulai, jadi Mas Army ini akan menceritakan ini untuk kita bisa ambil hikmahnya ya Mas ya. Pelajaran yang nanti bakal diceritain sama Mas Army. Jadi tolong jaga kolom komentar ya. Yaudah, buat teman-teman nih penasaran sama cerita lengkap dari Mas Army, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri. Kita mulai. Jadi ini cerita saya sebelum kecelakaan ya, karena nyambung semua. Jadi profesi ibu itu perias pengantin. Kalau di daerah itu ya dukun pengantin, itu perias pengantin tertua lah ibaratnya. Ibu cukup punya nama di daerah dengan hasil riasannya dan apa ya yang mereka tahu ya di dalamnya baik-baik aja. Maksudnya di dalamnya baik-baik aja itu bukan masalah secara ekonomi doang, tapi hal-hal yang memang itu udah akhirnya jadi hal biasa di keluarga kita, Mas. Jadi dari dulu itu seringkali kita itu banyak serangan-serangan goib, nggak tahu entah itu dari mana, Mas. Contoh kayak malam-malam itu sanggulnya tiba-tiba jatuh semua, Mas. Jatuh semua di lantai lah, berserakan gitu loh. Ibu paginya marah-marah, artinya diberantakin gitu kan.
Dan waktu itu mungkin antara ibu udah tahu atau belum dikasih sesuatu itu, ibu hanya mungkin sekedar menerima aja, tapi nggak tahu ibaratnya kayak mungkin di daerah Jawa itu tradisi ya, tradisi budaya itu harus dirawat segala macam. Mungkin saat itu ibu nggak tahu. Nah, mulai ibu itu setiap kali apa ya, misalnya hari dan weton tertentu, ibu mulai itu tirakat, dia nyuci kerisnya sebenarnya. Nah, saya malah bingung, Bu, ngapain dimandiin kayak gitu kan? Udah diem aja kayak gitu kan. Kalau menurut saya sih melihat itu tradisi ya, bukan meyakini itu loh sebagai kepercayaan, tapi memang itu tradisi dari Jawa. Namanya kita merawat sesuatu, Mas, perawatan gitu. Ya itu dikasih wewangian gitu, di apa ya, rendem pakai kembang 7 rupa segala macam, dirawat, dihapus. Terus itunya juga sanggulnya itu yang rambut asli itu juga di apa ya, kasih wangi-wangian segala macam. Umur berapa Mas Army itu ngeliat pertama kalinya ibu itu melakukan ritual-ritual seperti itu? SMP kelas 1. Awalnya gimana tuh ceritanya tuh? Ya, ibu sering itu nyiapin semuanya, kerisnya. Kerisnya kan dibungkus pakai kain kafan gitu. Kain putih itu. Terus dibungkus, terus ditaruh di meja, ibu duduk di situ. Ibu baca doa apa saya nggak tahu itu, ibu duduk. Pokoknya intinya kalau ibu udah duduk di situ nggak boleh ada yang ganggu. Nah, kebetulan di situ waktu itu zaman saya sekolah SMP, kakak-kakak saya udah pada kuliah. Jadi di rumah itu saya cuma bertiga. Saya, bapak, sama ibu kayak gitu loh. Kalau bapak cuek, ngapain sih Bu kayak gitu kan. Ibu itu diem. Jadi ibu ada tempat duduk sendiri lah. Tempat duduk ibu sendiri itu duduk untuk bersihin itu. Iya. Ya, saya awalnya lihat ya kayak bersihin biasa. Tapi di situ ibu pakai doa juga gitu. Saya nggak tahu doanya apa, saya nggak tahu. Itu mulai saya, ini ibu ngapain kayak gitu. Udah saya cuek karena waktu itu masih kecil kan, jadi beranjak saya terus lihat seperti itu, SMA ibu masih seperti itu mulai merasakan kayak gangguan yang memang saya tidak meyakini waktu itu. Saya anggap ya kayak, jadi di rumah kan lantai 2 gitu ya Mas, masih lantainya masih pakai kayu. Itu sering banget kayak orang jalan di atas itu, orang jalan seperti itu. Itu sehabis ibu pasti seperti itu. Lemari yang tempat keris-keris itu geser sendiri. Tapi saya nggak meyakini waktu itu. Oh, ibu ini paling gitu doang kan. Saya ada di ruangan sebelahnya kan. Kayak tiba-tiba ruangan jadi bau bangkai Mas. Di rumah itu bau bangkai. Nggak umum lah bau bangkainya itu. Iya. Dan itu yang mencium hanya orang tertentu Mas. Bapak waktu itu nggak nyium kayak gitu. Ibu, saya sama itu. Ibu ngomong sama saya, Mi, nyium bau nggak? Iya Bu, kayak gitu. Beda ya, beda gitu kan. Terus udah nggak apa-apa. Itu semakin ibu diserang Mas, kayak ada serangan-serangan kayak gitu. Tapi saya nggak meyakinin apa sih ini gitu kan. Mungkin dari pihak-pihak yang nggak senang sama ibu ataupun dari itu. Nah di situ ibu mulai apa ya, lebih dalam untuk tirakat, mempelajari sendiri ibu. Dari doa-doanya segala macam, dari adat upacara pengantin. Zaman itu kan belum ada internet Mas. Tapi ibu dapat belajar itu dari mana gitu. Nah itu ibu akhirnya memperdalam itu segala macam. Mungkin ya ada yang sharing juga, tapi yang saya tahu ibu lebih mendalami itu dari tirakat, puasa. Terus ada, pokoknya kalau ibu ngelakuin sesuatu itu nggak boleh diganggu, dan itu kayak bukan ibu loh Mas. Iya benar, kayak badannya ibu, cuma kayak bukan ibu, kayak ibu nyanyi lagu Jawa sendiri gitu kan, sambil bersihin keris gitu. Dan ibu diem aja, ibu nggak gubris saya ngomong. Ya udah saya lewat aja, nyanyi Jawaan gitu Mas, sambil bersihin kerisnya, taruh. Bapak mah cuek aja waktu itu. Bapak memang agak nggak percaya juga waktu itu.
ngapain sih Bu kayak gitu kan. Ibu diam aja. Nah, berjalannya waktu, yang tadi saya tetap nggak percaya waktu itu. Saya kan percaya setelah saya kecelakaan ini. Malam-malam Mas, sekitar jam 12, setelah kalau nggak salah ibu habis ada kemben gitu ya. Dia habis ngelipetin kemben itu, ibu masuk kamar, tiba-tiba ibu tuh kayak kesedak ini tenggorokannya. Kayak gitu Mas. Terus manggil-manggil bapak kan. Bapak di luar waktu itu sama saya juga. Terus masuk kamar, ibu kesedak gitu kan. Tangannya sampai masuk mulut Mas. Itu saya pertama kali saya lihat, tapi tetap saya nggak meyakini itu. Rambut Mas, gumpalan rambut. Iya, di tenggorokan. Itu bapak sampai bingung itu. Itu kakak ipar saya, terus temennya bapak. Waktu itu apa ya? Bukan teman, maksudnya dia itu ustadz yang sering nemenin bapak kalau di rumah gitu lah. Pas kebetulan main gitu Mas. Kita masuk kamar semua, ibu tuh lagi ngambil rambut yang di tenggorokan ini Mas, gumpalan Mas. Kayak ada lendir-lendirnya itu rambut. Saya pikir ibu habis makan apa itu. Saya masih berpikiran secara logika lah. Masa sih bisa rambut di sini buat apa kayak gitu loh. Ngerjainnya kok kayak gini banget ya gitu. Iya, itu asli. Luarin sampai panjang itu. Sampai dilepeh gitu. Terus tangannya kaku semua kayak gini. Kaku. Ini pikir saya, ibu makan apa nih, ada yang salah makan. Terus dibacain sama Pak Ustadz itu kan, yang main sama bapak itu kan di situ. Minta tolong kakak ipar di situ beli itu telur gitu kan. Suruh beli telur Mas. Itu saya waktu itu masih dengar gosip-gosip telur yang dimasukin paku Mas. Terus dioles-oles sendiri, ternyata pakunya udah di dalam itu kan. Biasanya kan udah ada gosip itu. Biasanya saya udah dengar itu kan. Tapi itu yang ustadznya tuh nyuruh kakak ipar saya yang beli Mas. Dan nyerahinnya di kamar. Telur itu, ayam kampung itu. Nyerahinnya di kamar itu. Ini sulapan apa lagi nih? Saya ngomong kayak gitu Mas. Beneran Mas. Terus diambil di sini, terus digituin. Keluarnya memang bukan paku Mas, bukan kawat segala macam, tapi hitam Mas. Kuning telurnya hitam. Bukan berupa paku atau kawat, tapi begitu dibuka kulit telurnya hitam. Itu kakak ipar saya baru beli. Belum ada Indomaret atau apalah, minimarket ya itu ya. Ketok warung yang jual telur itu, dibuka itu sampai 3 telur lah. 3 telur terus di sini. Dibuka bukan kayak kawat, biasanya kan ada kawat paku itu. Tapi begitu dibuka itu di mangkok hitam gumpalan darah Mas. Kayak gumpalan darah itu hitam. Iya. Itu saya aduh. Ini apa lagi, terus baru bisa napas kan ibu kan. Terus nunjuk-nunjuk ke atas, Pak gitu kan, Pak gitu. Ibu kayak lihat sesuatu kayak gitu kan. Terus istighfar Bu. Terus ibu majemin mata, ibu baca doa itulah. Itu di dalam kamar itu kayak ada tiupan angin keluar Mas. Itu yang saya rasakan waktu itu. Tapi saya tetap, ini angin dari mana? Pokoknya intinya saya nggak percaya lah waktu itu. Nggak percaya hal seperti itu ada kayak gitu. Tiupan angin keluar kamar itu. Gitu. Udah kan kita keluar semua kan. Kita duduk di ruang tamu. Bapak nungguin ibu, saya kakak ipar, Pak Ustadznya di ruang TV. Apa yang terjadi setelah itu, di daerah saya itu bukan daerah perkebunan Mas atau sawah Mas. Di belakang TV itu ada buntut itu. Saya lihat, Pak Ustadz itu apa? Itu Pak Ustadznya langsung diam. Sebelum lihat itu lampu mati dulu Mas. Begitu nyala nggak lama lah itu ada buntut. Kirain saya ular Mas, nggak taunya biawak besar segini lah, hitam semua itu. Langsung dipegang Pak Ustadznya itu, langsung ditangkap langsung nyuruh kakak ipar saya ambil tali diikut. Dia langsung istighfar begitu megang, astagfirullahaladzim. Ya mungkin dia kerasa ya. Ya setelah saya beberapa tahun setelah saya kejadian ini, flashback dari apa kejadian itu, saya jadi ini mungkin ada yang nggak suka dengan segala macam. Karena yang saya
yakini saat setelah saya tahu percaya goib itu ada, Mas. Bahwa kalau kita nggak Allah nggak ngizinin itu sampai ke itu nggak bakalan sampai, Mas. Terus gimana tuh lanjutannya? Ya itu, terus akhirnya dibawa ustadznya. Di perjalanan mati, Mas. Karena udah ketahuan sih. Biawaknya Iya, mati. Dan ditunjukin. Mungkin di situ belum ada handphone ya, nggak bisa moto. Akhirnya bapak besoknya sama kakak saya sama ibu main ke rumahnya, tunjukin biawaknya mati itu. Baru setelah dilihat baru dikubur. Nah di situ baru jelasin bahwa ini sengaja banget disuruh sini untuk nyebarin negatif lah gitu loh. Intinya bukan nyantet, bukan apa, tapi menyebarkan negatif di situ, Mas. Suasana jadi panas. Kita jadi sering bertengkar, ibu sering marah-marah. Saat itu kejadian itu. Umur berapa itu, Mas? SMA lah, kelas. Ini SMA ya? SMA. Kejadian itu tadi ya? SMA. Oke. Jadi ibaratnya ibu marah-marah nggak jelas kayak gitu loh. Nah, akhirnya bapak kepikiran. Apa ini karena pengaruh dari barang-barang yang ada di ibu di lemari itu? Kan ada pusaka juga, Mas, ada keris juga, ada yang segitiga itu juga, namanya trisula. Bapak nyuruh asistennya ibu yang biasa dekor, Mas, suruh buang, Mas. Ini mesti pengaruh ini bapak gitu, buang. Jalan, minta antar kakak saya naik motor aja mau buang itu kakak saya oleng-oleng, Mas, naik motor, Mas. Oleng-oleng. Itu yang diceritain kakak saya ya. Mau nabrak beberapa kali lah. Oke. Buang kita ke sungai, Mas. Logika, Mas, buang ke sungai. Itu sampai saya ledek loh. Dibuang ke sungai, terkenal di daerah Berbesla itu. Jadi setelah balik terus kakak saya ngomong, udah Pak. Ibu keluar itu senyum, Mas. Senyum. Terus ngomong, itu kerisnya ada di lemari lagi. Ibu bilang, maksudnya itu jangan ngomong bapak, kayak gitulah. Terus kakak saya, ya udahlah kayak gitu. Ya udahlah, mungkin ini udah ibaratnya pengen ikut ibu kayak gitu ya, udah menyatu sama ibu, sering dipakai ibu pasalannya untuk pengantin segala macam itu. Coba lagi kan, pas waktu itu akhirnya ibu menjelaskan. Kalau kayak gini itu bukan dibuang kayak gitu loh. Kalau mau dikembalikan, tapi ibu mau kembalikan ke siapa? Ibu nggak tahu. Ibu aja ini dikasih. Dikasihnya itu bukan dikasih orang gitu kayak saya ngasih Mas Jamal gitu. Itu penuturan ibu nggak masuk saya waktu itu, yang saya nggak percaya itu loh. Ibu dikasih. Siapa bu orangnya kayak gitu kan? Ya pokoknya ada. Pokoknya setiap kali dapat kasih itu ibu taruh kayak gitu loh. Yang akhirnya ibu meyakini itu. Meyakini dalam arti, oh kalau dikasih ini harus dirawat segala macam. Nah, itu cukup lama ibu untuk merawat itu, Mas. Nggak dirawat aja ada feedback ke diri kita gitu loh. Apalagi sampai dibuang itu. Kejadian sampai dibuang itu, Mas. Itu suasana jadi panas banget, Mas, di situ, Mas. Emosi. Kayak huruf pikuk ya, kompleks banget lah. Yang nggak ada masalah jadi ada masalah. Ribut dengan sendirinya gitu loh. Padahal sudah balik lagi kan gitu kan. Udah balik lagi. Tapi suasananya itu beda banget, Mas. Suasananya itu bukan mencekam ya, tapi kayak kita itu nggak betah. Iya. Nggak betah di rumah itu, kayak ada apa segala macam. Dan semenjak itu segala sesuatu yang kita kerjain itu selalu gagal. Misalnya contoh, ibu udah di booking misalnya mau pengantin, mau sewa alat segala macam, gagal. Udah DP, mending kehilangan DP, gagal, pindah ke tempat lain, Mas. Itu semenjak kejadian habis dibuang itu.
itu banyak dampak-dampak, teror segala macam. Kalau saya melihat teror yang di depan rumah kayak 7 rupa itu segala macam, itu iseng sih kalau saya lihat. Jadi kuncinya di sini itu kayak itu akan memberikan sugesti sama ibu. Akhirnya ibu meyakinin kan mas. Padahal itu hanya iseng doang. Tapi ibu nganggapnya ini mau nyerang saya nih. Terus sugesti mas. Akhirnya jadi nyata gitu loh. Ya itu ibu kalau malam sering tiba-tiba kaget sendiri atau apalah gitu. Bukan meraung-raung ya, tapi kayak kejang gitu loh mas. Kayak nggak tenang gitu loh, gelisah. Semenjak kejadian keris itu dibuang. Itu dampaknya terus-terusan mas, menerus terus lah. Ya dari pengantin itu gagal, ada sesuatu yang misalnya apa tiba-tiba gagal, yang akhirnya ibu pernah mau ngerias pengantin waktu itu ada, tapi ibu itu perlu kayak semacam tusuk konde mas. Satu doang. Itu karena mungkin zaman dulu nggak ada online, ibu butuh tusuk konde itu di Jogja mas. Belinya di Jogja, katanya harganya cuma 10.000 doang. Izin sama bapak untuk pinjam mobil. Bapak ngomong, apa perlu bu beli itu? Apa nggak ada gantinya? Jangan pak, ini karena permintaan yang mau pengantin, yang punya hajat. Ya udahlah kayak gitu loh. Ibu tuh udah gelisah banget di situ mas. Di pertengahan jalan mau arah ke Jogja, kecelakaan mas. Kecelakaan, pihak polisi ngabarin di rumah, telepon bahwa atas nama ibu dan kakak saya mengalami kecelakaan di sini. Kecelakaan sama mobil pickup bawa buah. Bapak langsung sama kakak lagi satunya jemput ke sana mas. Kalau nggak salah itu daerah apa ya, arah Wates kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah ya saya nggak salah. Jemput, kondisi parah, mobil udah penyok depannya, ibu udah masuk kaca semua di sini, kakak juga kebentur di sini, kakak udah dirawat kan, udah di oksigen gitu kan, terus ibu sih shock aja diem. Bapak nggak mau tahu lah waktu itu, yang penting bawa pulang. Setelah dirawat ya sampai kan itu malam, paginya langsung bawa ke rumah mas. Itu udah di rumah sakit itu ya? Udah di rumah sakit, bawa ke rumah, ibu masih shock, masih kaget lah gitu loh. Tapi waktu saya melihat kondisi ibu masih shock itu, saya kayak ibu menyimpan sesuatu ini, gitu loh. Kayak misalnya sebenarnya ibu nggak cuma konde aja yang mau ibu beli, tapi ada sesuatu kayak gitu loh. Yang akhirnya mungkin ada kejadian ini ya, maksudnya kecelakaan itu mah urusan Allah ya, udah ngatur semua. Tapi saya kayak lihat ibu tuh ada, ibu menyimpan sesuatu mas. Mata kosong, shock segala macam. Di kamar pun ibu masih diem, masih nggak nyangka lah, maksudnya ya shock ya, karena shock mungkin gemeteran, ngomongnya juga gugup, ceritain kejadiannya kayak gitu. Akhirnya udah ibu istirahat aja kayak gitu. Kakak yang diinterogasi kejadiannya kayak gini kayak gitu, nggak tahu cara tiba-tiba aja gitu kan, katanya kakak ngantuk atau apalah kayak kejadian kecelakaan. Kamu gimana, ngantuk apa enggak? Kalau ngantuk ya ngantuk, tapi saya sadar gitu ibaratnya kayak gitulah. Tiba-tiba aja aneh aja mobilnya itu oleng ke kanan terus gini mas. Jadi kan dari arah sini kan mobil pickup buahnya kan, ibu dari Brebes ke Jogja gini kan. Jadi tiba-tiba oleng kayak gini. Nah, ini bingung ini mobil pickupnya, ini mobil mau kemana kayak gitu kan. Tabrakin sekalian. Gitu. Kakak pada saat itu luka di mana tuh mas? Di dada. Kenapa tuh? Kena setir ini. Penuh. Penyok masuk mobil, masuk iya ini ke sini. Terus akhirnya dirawat, sempat sesak nafas juga kakak gitu. Terus akhirnya udah ya musibah kayak gitu. Tapi durasi ibu itu shocknya itu lumayan lama. Sekitar 3 hari 4 hari lah ibu baru bisa komunikasi lancar kayak gitu loh. Tapi
saya melihat ibu itu masih seperti menyimpan sesuatu. Ada yang janggal lah kayak gitu loh. Bapak pun sampai ngomong rela beliin konde yang 10.000 itu. Iya. Sampai mau mengorbankan kayak gini, kayak gitu loh. Ya baik di kendaraan, terutama di ibu. Sampai seperti ini kondisinya ibu. Kan ngambilin kaca yang belingan itu dingin kan susah, Mas. Itu kalau enggak harus digundul. Tapi kan ibu nggak mau digundul. Akhirnya pakai minyak satu-satu, Mas. Itu banyak banget di sini kan. Serpihan kaca loh, Mas. Kan pecah. Ya masuk ibu. Ini kepalanya kan mungkin ibu nggak pakai sekbel itu kan keluar gitu kan. Iya. Sampai ini. Itu yang ngambilin pihak keluarga dari keluarga, iya. Bukan dari rumah sakit. Enggak. Dari rumah sakit mintanya digundul, ibu nggak mau. Ibu nggak mau digundul. Pokoknya udah biarin kayak gini. Nah itu ngambilin pakai minyak kita satu-satu tuh. Ya pakai ini kan penset. Iya. Gitu. Sampai malam itu. Sampai kulitnya ada yang masuk beling itu kan berdarah itu. Iya tuh. Sampai ibu shock gitu lah. 3 hari 4 hari baru ibu ngomongnya pun nggak menceritakan hal itu. Ya pikir bapak ya itu barangkali ibu trauma. Tapi saya lagi-lagi saya melihat bukan kebohongan ya, Mas. Ada janggal ibaratnya gitu loh. Tapi ya udah itu ibu yang tahu. Kakak saya pun pasti nggak tahu juga. Itu yang terjadi sama ibu semenjak banyak ibu dikasih keris segala macam itu. Dampaknya sampai segitunya. Setelah ibu udah mulai bisa komunikasi, tiba-tiba ya itu kembali lagi kakak saya itu punya temennya ahli spiritual lah. Bawa tiba-tiba kayak gitu. Nggak tahu itu mungkin kakak saya yang bawa itu nggak tahu tiba-tiba ya pengen ke rumah aja lah. Merasa untuk menjadi spiritual bahwa menjelaskan bahwa wah ini diganggu segala macam. Dan lagi-lagi saya tuh tidak pernah kumpul bareng saat seperti itu. Yang anehnya lagi saya pernah ngerjain mereka, Mas. Nah jadi ceritanya gini, kenapa sih saat ritual mereka nggak menunjukkan ibaratnya seperti itu? Dia minta di kamar berdua sendiri, Mas, sama asistennya. Minta kantong beras atau apalah gitu loh. Tiba-tiba biar berasnya. Wah ini pengusiran ternyata. Saya kerjain, Mas. Saya sengaja ke pasar beli melati ya. Saya sebar-sebarin di pintu. Itu saya yang nyebarin padahal. Terus tiba-tiba, wah itu ada kamu melati. Oh ya tunggu dulu. Langsung kayak gini kan dia kan. Padahal itu saya yang nyebarin. Saya ketawa-ketawa aja nih. Terus saya ngomong sama ibu. Itu tadi aku yang nyebarin. Ibu tahu gitu. Ibu juga tahu itu tujuannya apa kayak gitu. Ibu udah bisa membaca situasi itu. Ya itu yang tadi saya bilang. Ibu semakin mendalami itu, kebuka nih mata batin ibu. Ibu jadi tahu segala macam ngomong ini harus dipagerin kayak gitu kan. Lagi-lagi saya ledek lagi. Kalau bisa semennya yang tebel, Mas, kayak gitu kan saya gitu. Dia sempat sewot juga, Mas. Ini orang nggak bisa diyakini segala macam. Karena orang yang ahli spiritual itu nggak banyak neko-neko seperti itu, Pak. Dia diem, dia sharing, dia lebih mendekatkan sendiri, mungkin sama ibu atau sama keluarga, terus udah, nggak neko-neko aja. Itu baru saya percaya. Iya, harusnya. Ya seperti itu. Okay. Jangan yang aneh-aneh. Nah, setelah itu datang lagi, Mas, datang lagi. Spiritual yang seperti itu lagi. Hal yang sama, memanfaatkan. Kayaknya ini kayak semacam kayak orang suruhan gitu loh, Mas. Iya. Kok bisa tahu ada problema di dalam keluarga dengan hal-hal yang di luar nalar kayak gitu loh. Kenapa mereka berdatangan dengan ada yang sendirinya? Tiba-tiba dia datang terus dia pura-pura nanya masalah harga-harga dekorasi pengantin, Mas. Iya. Tiba-tiba nyambungnya ke situ. Okay. Itu yang tadi datang dengan sendirinya. Awalnya bukan datang sendirinya memperkenalkan bahwa saya ahli spiritual gitu, saya dukun, enggak. Tapi awalnya seperti itu, mancing dulu.
dengan pendekatan itu saya, Wak, kayaknya ibu ada masalah nih. Nah, itu kalau udah modus-modus seperti itu saya mulai, ibu udah tahu, udah senyum-senyum. Ibu ladenin aja terus nanti, ayo mas, di sini tidak ada masalah apa-apa, tidak ada masalah apa, enggak bu, tetap bu seperti ini kayak gitu loh. Tapi ada satu yang memang yang itu tadi saya bilang, dia nggak banyak ngomong, dia cuma sharing sama ibu, tertujunya ngomong yang selama ini ibu simpan apa. Kalau bisa itu agak dikesampingkan. Ada satu tuh ya. Satu doang itu. Dan itu nggak tahan lama mas. Nah, maksudnya dalam arti ini, dia kayak singgah aja, terus udah kayak dihubungi itu susah lagi gitu loh. Dulu kan nggak kayak sekarang ya, pakai HP ya, nyuruh orang gitu loh. Dari kenalan si A, si B, baru tertuju itu susah banget ditemui. Itu cuma satu dari sekian banyak yang spiritual yang jadi apa ya, kita sharing, cuma satu itu yang nggak banyak gaya, dia cuma ngomong, ibu nyimpen apa kayak gitu. Ibu nggak terbuka lah waktu itu, nggak ngomong segala macam. Itu saya, ibu, terus orang itu, saya bertiga. Saya kan selalu ndampingin ibu. Jadi kalau ada apa-apa tentang mau memanfaat ibu, saya selalu kasih kode ibu. Ibu mengiyakan, iya, ibu tahu kayak gitu loh. Kita saling kode. Akhirnya ibu yang diem ya. Saat itu ibu diem, nggak meyakini lah, nggak meyakini bahwa nggak menceritakan, maksudnya nggak menceritakan tentang ibu menyimpan sesuatu. Nah, saya menanyakan lagi. Agak kepo juga waktu itu. Sebenarnya ibu nyimpan apa sih? Ibu selalu gitu kan. Nah, suatu saat mas, pernah ibu itu nggak pernah ngajak saya itu jauh di luar dari job ngerias. Oke. Ya, tiba-tiba ibu, ya itu, kita ke Jogja mas. Ke Jogja lagi? Ke Jogja lagi. Okay. Itu sama saya. Itu ibu beli kemben, memang beli kemben Jogja itu. Karena waktu itu yang mau mengantin itu pengen pakai adat Jogja. Nah, jadi harus seragam semua itu. Habis ke pasar beli itu, ibu sempet tuh mampir di familinya. Itu masuk sama saya. Terus ibu dikasih bingkisan itu, ya itu kemben juga mas. Terus nanti ini tolong dirawat ya bu. Ibu iya gitu kan. Terus dia lihat saya, terus ibu langsung, dia lihat saya itu ngode sama ibu maksudnya. Terus saya dipegang ibu, keluar dulu kayak gitu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol kayak gitu, saya keluar mas. Saya nggak tahu ngobrol apa. Ada sekitar 20 menit lah ibu keluar. Malamnya itu ibu minta diantar ke Pantai Parang. Malam-malam itu. Di pantai. Berarti saya udah mau kuliah itu. Saya udah di Jogja itu. Ibu minta diantar ke sana di pantai. Ada di situ orang meyakini ada petilasan mas. Petilasan itu ya pertemunya mungkin Kanjeng ya sama para pengabdi di. Saya nggak tahu itu masalah itu. Saya disuruh nunggu di situ, mas. Ibu jalan. Saya nggak tahu itu ibu ngapain tiba-tiba. Kamu di sini dulu, nggak usah ikut. Saya penasaran padahal itu, mas. Gitu loh. Saya ikutin. Ibu ngeliatin kayak kerasa gitu. Gitu. Jalan. Itu kayak ada petilasan, tuh kan, mas? Petilasan kayak batu. Iya. Ya, ibu duduk situ. Sama berapa orang nih mas pada sendiri ibu itu? Hah? Jadi diantar dulu mas sama juru kunci situ. Iya. Terus ibu ditinggal, terus ibu duduk di situ. Mas Armi ngeliatin dari jauh? Jauh. Oke. Itu terus. Ya saya mau ngikutin, ibu tahu tuh. Oh ya udahlah, ini mungkin ibu ada urusan tersendiri. Saya nggak tahu di situ. Ibu duduk di situ. Terus saya ngomong, pas ibu duduk agak lama ya, mungkin 1 jam lah.
sekitar 1 jam penuh di situ, duduk. Saya tetap dari kejauhan sendirian. Terus setelah 1 jam berlalu, ibu diantarin, terus ngobrol sama kuncinya itu agak lama, berdiri ngobrolnya agak lama, terus salaman, nggak tahu ibu dikasih sesuatu apalah, salaman, ibu pamit. Terus di mobil saya mau ngomong agak takut juga, maksudnya ibunya juga diem mas, pandangannya itu kayak bukan ibu lah, Kosong. kayak bukan ibu lah. Terus setelah ibu ngela nafas, baru saya tahu, Bu, ngapain? Nggak apa-apa, cuma sikir doang, kayak gitu. Kok sikir di situ? Kan di rumah bisa segala macam. Ya udah, nggak usah tahu kayak gitu loh. Intinya ibu lagi mau menenangkan diri di situ kayak gitu loh. Oh yaudah, saya nggak ngelanjutin. Oh yaudah, ini privasi ibu lah. Tapi ganjal lah buat saya itu, ada apa segala macam. Setelah itu mas, habis pulang kita dari situ, suasana yang rumah yang tadi saya cerita, huruf pikuk, semua emosi itu perlahan-lahan itu jadi kayak normal lagi mas. Setelah dari pantai itu? Dari pantai itu jadi normal lagi. Dan apa ya, ibaratnya kondisi fisik ibu pun berubah. Jadi gini mas, maksudnya berubah gini, ibu kan kalau malam kan sering apa ya, lemes ya, kalau habis kerja dia capek, lemes, ataupun sakit lah, ibaratnya demam segala macam, minta dibijitin, dikerokin. Pagi-pagi itu kayak lupa sakitnya tadi malam mas. Itu langsung seger kayak bukan ibu lah. Terus ibu di sana dari make upnya segala macam itu ibu lebih konsentrasi di situ. Ibu terkenalnya itu riasannya beda, bikin pangling katanya gitu. Bikin pangling, makanya itu saya ragu-ragu nanti keluarganya nggak mengenali nah kalau pangling. Ini siapa ini? Saya nikah sama siapa? Ini anak siapa? Ini istri siapa kayak gitu kan? Saya takutnya gitu. Jadi pangling. Iya. Emang wanita itu agak aneh sih. Wanita kan yang biasanya ngodong bikin beda gitu. Bikin beda. Nanti kalau kita suaminya gitu, istri saya bukan sih ya gitu kan. Tamu juga. Iya, ini siapa yang mengantar, siapa saya salah undangan apa ya? Udah. Lanjut Mas ya. Dicek lagi akhirnya undangannya. Nah. Terus apa ya? Tadi lanjut di masalah itu, ibu secara fisik berubah, terus suasana rumah itu berubah. Jadi tahun 2004 ibu berangkat haji sama bapak. Pulang, ibu udah mulai ninggalin hal-hal yang seperti itu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu kayak mandiin keris segala macam mas. Nah, makanya setelah saya tahu, setelah di Jogja lihat itu memang itu tradisi. Cuma kan ada yang beranggapan ya musyrik ya itu karena meyakini itu. Kalau saya melihat itu sebagai perawatan aja sih. Sebagai perawatan bahwa mungkin zaman dulu kita merawatnya keris. Sekarang kita punya motor, mobil, kita cuci mobil. Benar. Motor itu. Saya logikanya seperti itu aja lah. Bukan di hal goibnya ya. Nah, di sisi hal goibnya itu bahwa salahnya itu meyakini bahwa di dalam itu merasa ada kodamnya ataupun ada jin di situ ya. Orang bilang ada jin itu. Betul. Yang membuat saya ya akhirnya kita jadi tersesat meyakini itu. Kayak gitu loh, bahwa nanti setelah pakai keris ini lebih gagah kayak gitu lah. Lebih berwibawa segala macam. Dulu kan masih pakai seperti itu mas, pakai cincin aja berwibawa gitu kan. Terus pakai apa berwibawa. Nah di situ saya lihat akhirnya bapak mulai melarang gitu. Nah dari tadi saya cerita dari pantai itu kita sudah mulai agak fresh nih. Kepanasan huruf pikuk yang ibaratnya panas tapi tak kelihatan, ibarat tak kasat mata.
Di situ timbul lagi Mas. Saya cerita ibu, Bu di sana ibu dilihatin apa Bu? Itu kan biasanya kan kalau naik gaji di sana dilihatin waktu sebelumnya gitu kan. Enggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Bu, cerita aja. Ya, suruh dibenahin lagi gitu kan. Perbaiki lagi bedahnya gitu kan. Kalau hidup kamu pengen baik, perbaiki dulu. Perbaiki ibadahnya. Cuma ngomong itu doang Ibu. Ibu mulai, udah kamu mulai ibadah, sholat, mulai seperti itu. Ibu baru pulang haji langsung khotbah kayak gitu kan, saya gitu kan. Nah, di situ mulai juga ibu udah hijab, udah pakai istiqomah lah, udah pakai hijab segala macam, udah nggak main seperti itu dikumpulin. Tapi keris-keris yang dikasih dari family ataupun mana itu ibu sortir lagi. Jadi kayak ibu tahu ini yang negatif nih, ini nih, kayak gitu loh ibaratnya. Dipilih-pilih lah gitu. Itu mulai lagi ibu itu dapat serangan-serangan lagi Mas. Dapat serangan-serangan yang semacam kayak sakit batuk, yang kayak waktu kemasukan rambut itu. Iya. Ibu pernah batuk terus bukan karena penyakit TBC ya itu darah, gumpalan darah itu. Sesuatu yang ibaratnya ibu alami itu nggak langsung ngomong bapak, biasanya ke saya. Arti dari ibu batuk kayak gitu kan, kenapa Bu? Darah kayak gitu, jangan bapak ya kayak gitu loh. Ibu menyembunyikan hal-hal seperti itu di bapak karena bapak agak sedikit bawel untuk hal seperti itu, karena ibu tahu bapak nggak akan percaya. Ibu cerita bahwa ibu udah dideketin jin gitu kan, bapak nggak percaya. Istighfar Bu, istighfar. Ibu udah sesak nafas, katanya ibu itu udah kayak dicekek gitu. Bapak kan nggak pernah percaya seperti itu, makanya ibu nggak ceritanya ke saya sama kakak saya malahan untuk hal-hal seperti itu. Nah itu mulai nih huruf pikuk segala macam. Nah saya udah kuliah tuh Mas, rentetannya udah kuliah nih. Udah kuliah, ibu udah masih menjalani itu tanpa ada tirakat seperti itu. Tapi kalau puasa ibu masih puasa Senin Kamis, bukan puasa yang biasa weton sama itu. Kalau mau ada rias pengantin, ibu pasti puasa dulu muti. Ya, kalau secara logikanya itu mungkin untuk menenangkan diri, untuk nafsu segala macam, pikiran kotor itu Mas. Kalau secara logikanya ya, kayak gitu loh. Kalau di luar hal gaibnya lah ibaratnya. Mulai saya ini nyambung ke ini, saya sebelum kecelakaan Mas. Sebelum kecelakaan, kan ini kan saya pas kuliah kecelakaan ini. Nah ini runtutannya seperti itu. Jadi sebelum saya kecelakaan, ibu itu sering merasakan hal-hal aneh, tapi nggak ibu ungkapin kayak gitu loh. Ini mau ada apa segala macam. Berapa kali ibu ngerias itu saat pecah telur Mas. Itu ibu tiba-tiba ada yang banting itu sampai ngelinding ya. Ibu kelempar gitu. Kelempar ke sana pas mau pecah telur itu kan, ibu jongkok itu kan. Itu berapa kali Mas. Terus yang biawak itu juga datang juga bersamaan dengan biawak juga di tempat kakak saya yang tinggal. Saya kan waktu itu ikut transit kakak saya. Itu tukang jaga ayamnya itu Mas, nemu biawak Mas. Nemu biawak, nunjukin ke saya, Armi ini ada biawak. Gimana? Mau dibuang apa? Dibakar aja kayak gitu. Bersamaan malam itu, Bapak telepon di Jakarta menceritakan habis ada biawak lagi. Hari yang sama Mas. Waktu Mas Armi udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Iya. Itu 1 bulan, 2 bulan sebelum saya kecelakaan. Terus saya pulang kan, setelah kejadian biawak itu saya pulang Mas. Nah saya pengen ke Brebes. Ke rumah ibu, saya izin sama ibu, Bu, saya nggak mau di Jakarta, di Brebes aja lah. Mau bikin studio di sini karena waktu itu belum ada studio kan.
studio musik rental gitu kan. Udahlah kamu berangkat aja kayak gitu kan. Ibu kayak merasakan sesuatu kayak mau nahan sama kayak eh, tarik ulur loh gitu Mas. Kalau saya tahan Army, nanti Army di sini cuma kumpul-kumpul doang kayak gitu loh. Oke. Cuma main-main doang. Mm-mm. Tapi kalau di Jakarta, kayak ibu tuh kayak tahu kayak ada bakal terjadi sesuatu gitu loh. Mm-mm. Itu. Karena sugesti itu sih yang meyakini itu segala macam. Kayak ibu tuh bukan tahu yang akan datang enggak. Mungkin firasat seorang ibu ya. Feeling seorang ibu. Habis kejadian biawak itu, saya aktivitas 1 bulan itu, saya ketabrak kereta. Bebarengan juga ibu juga pas pecah telur di gedung itu Mas, juga jungkir balik gitu. Di panggung itu sampai jungkir balik. Jatuhnya saya di kereta. Itu bareng jatuhnya itu. Itu diiyakan, disaksikan sama teman-temannya ibu dan kakak saya yang perempuan. Itu bebarengan. Begitu saya jatuh di rel kereta api, ibu juga pas lagi jatuh juga bebarengan. Iya. Jam yang sama. Jam yang sama. Itu diceritakan sama teman-temannya ibu sama kakak. Iya. Cocok logi kan. Iya bisa. Iya. Cocok logi akhirnya kan jamnya sama segala macam. Agak pagi memang ya pada saat itu. Kecelakaan ya jam 11. Jam 11 ya. Iya, siang lah. Iya, siang. Menjelang siang. Sama pas ibu merias pengantin juga di gedung. Pas mau acara pecah telur, injak telur. Iya. Ibu tanpa angin tanpa apa tiba-tiba ngeglinding ke belakang gitu kayak ada yang lempar gitu. Mungkin itu pengantinnya mau sesi baju kedua ya mungkin. Iya, mungkin. Iya. Pas pecah telur itu. Injak telur pas lempar-lemparan sama si itu laki-lakinya injak telur apa perempuannya saya nggak tahu itu. Ya itu dikaitkan dengan seperti itu. Maksudnya serangan-serangan yang setelah ibu berangkat haji, serangan-serangannya kenanya ke anak-anak, ke saya, ke kakak-kakak saya. Kakak apa yang terjadi kakak? Kalau kakak lebih ke pekerjaan, kecelakaan. Tapi kecelakaan yang ringan gitu loh Mas, naik motor segala macam. Tapi lebih ke apa yang dilakukan kakak saya gagal. Oke. Ya. Yang dikaitkan cocok logi itu ya sebenarnya saya nggak meyakini itu sih ya. Itu pas kebetulan aja walaupun sebenarnya di sini nggak ada yang kebetulan. Itu dikaitkan dengan dampak dari serangan itu. Kenanya ke saya, nggak ke ibu. Setelah kecelakaan ini, ibu mulai ngambil job ngerias Mas, ngurangin. Oh, ngurangin dia. Iya, ngurangin mungkin karena secara fisik ya. Yang gantiin kakak, tapi kakak nggak apa ya konsisten. Kakak perempuan nggak konsisten, nggak bisa nerusin. Ibu pernah ngajarin segala macam ritualnya, kakak saya nggak berani. Dia lebih condong ke make upnya aja. Ngapain sih Bu? Oh, ini ngamal-ngamalan ini kayak gitu kan. Kamu nggak tahu, maksudnya ini untuk benteng kamu kayak gitu kan. Oh, yang penting ibadah kayak gitu kan. Ya udahlah terserah. Pokoknya kalau sama kakak perempuan saya itu agak nggak nyambung ibu. Selalu ada pikuk lah. Nah, saya udah kecelakaan nih. Iya. Ya, kejadian saya udah kecelakaan. Itu dampak itu nggak pernah berhenti Mas. Terjadi lagi seperti itulah. Kiriman seperti itu. Ada kayak apa ya? Keris yang kecil tahu Mas? Itu Mas. Pusaka. Iya. Itu. Ya kalau dipikir secara logika itu memang nggak masuk akal lah. Masuk Mas dari atas.
jatuh dari atas itu. Blading. Itu waktu lagi ngapain tuh? Iya, kita kumpul di tengah gitu. Saya udah kecelakaan nih. Oke. Saya udah kecelakaan. Itu tiba-tiba masuk di situ. Set gitu kan. Langsung diambil kan. Kakak saya mau langsung main buang aja itu. Main buang aja gitu kan. Maksudnya harusnya dipegang dulu, maksudnya ada apa. Karena terlalu ketakutan kayak gitu kan. Itu ibu udah mulai menurun kondisi fisik. Ibu udah mulai sakit-sakitan. Ibu kan komplikasi jantung, gula ya. Gula ya benar. 2 itu komplikasi itu jantung. Yang utama jantung, Mas. Ibu udah mulai apa ya, secara fisik tidurnya aja udah duduk, Mas. Senderan di tembok. Nggak bisa tengkurap. Jadi udah senderan itu ibu udah mulai ngurangin segala aktivitas, tapi ibu kayak mau menceritakan itu berat. Kayak ibu tuh kayak mau curhat gitu loh, Mas. Kayak mau cerita tuh tapi kayak kurang tepat. Mau cari orang yang tepat kayak gitu loh. Tiba-tiba. Terus akhirnya ibu dibawa ke apa ya, misalnya pengobatan herbal, rumah sakit itu udah keluar masuk rumah sakit ibu udah sering kayak gitu kan. Nah, tahun 2009-10 itu terakhir ibu ambil job-job ngerias. 2010-11 itu ibu udah mulai sakit-sakitan. Dan barang-barang yang dulu ya keris segala macam udah dijadiin satu, Mas. Jadiin satu, dikumpulin, nggak tahu ditaruh di mana. Sama siapa itu? Sama bapak. Sama bapak. Oke. Ya. Nggak tahu entah di mana. Ada yang mungkin diambil kakak segala macam. Saya nggak tahu. Karena kita udah nggak di rumah. Waktu itu di rumah cuma ada kakak, ibu, bapak. Nah, pas ibu mulai sakit-sakitan, kan saya tadinya kan waktu itu kan di Depok, Mas. Ini yang waktu udah kecelakaan saya udah kesini, saya ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi? Iya, 2010. Terus ibu sakit, saya pulang. Akhirnya udahlah di Brebes aja gitu kan. Nemenin ibu gitu. Jadi di situ kakak udah mulai kumpul. Saya nomor 5, kakak nomor 4 di situ juga sama istrinya. Ibu udah mulai sesak napas, udah jantung segala macam, dan apa ya, hal-hal yang ibaratnya dulu ibu lakuin ya udah namanya nggak dilakukan lagi. Udah fokus ke ibadah kan ibu, tapi kayak ibu tuh kayak memendam sesuatu loh, Mas. Padahal sering saya ngomong, Bu, kalau mau cerita aja udah nggak apa-apa. Iya. Sampai ibu itu terakhir mau meninggal tuh kasih pesan saya itu, maksudnya saya cerita di Lentera Malam tentang saya koma itu, kejadian saya koma dan saya mati suri itu di keluarga yang saya ceritain cuma ibu saat itu, Mas. Oke. Nah, ini nyambungnya di situ. Jadi saat saya cerita sama ibu cuma pegang tangan saya waktu itu, jangan diceritain dulu karena orang nggak akan tahu dan nggak akan mau tahu tentang apa cerita kamu. Tunggu saatnya, kayak gitu kan. Tunggu saatnya kamu ceritain tentang kondisi kamu, kayak gitu loh. Ingat, jangan sampai kamu ngemis minta donasi, kayak gitu. Itu pesan ibu. Ceritain yang kamu rasain saat koma, ibu tahu, kayak gitu loh. Ibu tahu juga yang sebelum saya cerita, ibu udah tahu. Ibu tahu, ibu percaya, tapi jangan diceritain dulu. Karena tahun 2006, 2007, 2008 mulai ada medsos. 2008 itu, Mas, saya mulai bikin tentang kayak gini. Saya melanggar ibu kan, janjinya ibu. Ternyata memang saya kan dikomentarin itu kan, menjual kesedihan segala macam, ngarang cerita, pendongeng handal segala macam. Itu mulai saya take down semua karena saya nggak nurut apa yang dikatakan ibu. Ternyata setelah saya amati dan setelah saya cerna apa omongan ibu, pesan ibu adalah ceritain kalau ibu udah nggak ada. Itu maknanya. Ibu waktu itu ngomong,
pokoknya apapun yang terjadi sama kamu tetap jalani, terus kamu nggak usah malu, nggak usah apa. Nanti kalau ada saatnya, udah tiba saatnya kamu ceritain. Biar orang itu dengar bahwa ya apa yang kamu alami yang nanti akan terjadi di sana. Gitu. Untuk saat ini belum saatnya kayak gitu. Ibu mulai apa ya, ngomongnya udah mulai pelan. Saya pijitin terus sampai saya ngomong apa ya, Bu, disehat-sehat ya gitu kan. Ibu mau cerita apa? Nggak apa-apa, yang penting kamu tetap semangat ya gitu. Kalau ibu nggak ada, ibu jangan ngomong kayak gitulah, kayak gitu kan. Ibu pokoknya intinya tetap nemenin kayak gitu loh. Ya, tapi sudah saatnya kayak gitu. Ibu selalu ngomong kayak gitu. 1 bulan, Mas. 1 bulan sebelum ibu meninggal gitu. Udah mulai sesak napas, udah mulai muntah darah juga segala macam, sampai endingnya itu ada saya, bapak, sama ibu itu mau periksa ke dokter aja, nggak megang uang sama sekali waktu itu, ibu sama bapak, sampai akhirnya, ya udah, ini Army ada pak, udah, Bu, yang penting periksa, ibu kan nggak mau diperiksa, nggak mau diperiksa lah, pokoknya udah pengennya ibu di rumah aja kayak gitu loh. Kayak udah kerasa gitu. Sampai dirawat di rumah sakit sekitar 2 hari lah, 2 hari mau 3 hari. Jadi semua pada nungguin di rumah sakit kakak-kakak saya. Saya itu pengen nungguin itu, dimarahin sama kakak saya. Kesini semua, di rumah nanti siapa yang jaga kayak gitu kan. Bapak kakak kan di rumah sakit semua. Saya di rumah kayak gitu loh. Saya sama teman di depan, saya kan bikin home recording gitulah, studio rekaman mini gitu kan. Saya ngobrol sama itu teman saya, bentar ya nunggu ya, saya masuk dulu. Saya masuk dulu, ruang studio saya itu biasanya itu kancingan Mas. Saya kunci, itu tiba-tiba gemboknya itu ngebuka, terus pintunya buka separuh gini loh Mas. Nah, ibu itu biasa sholat itu di apa ya namanya, di ruangan saya, ruangan recording saya itu. Ibu paling nyaman sholat di situ. Biasanya itu sajadahnya ibu itu ada semacam papan buat naruh sajadah di situ ibu. Ini benar-benar saya nggak ngarang cerita. Tiba-tiba sajadahnya di bawah Mas, sama mukenanya. Ini saya nggak cerita ngarang. Di bawah, saya kaget, langsung saya masuk kamar, saya pakai kaki, minta antar teman saya ke rumah sakit. Oh ya, sama saya, udah santai-santai dulu, tanggung, habis subuhan gitu kan. Sekarang kayak gitu kan. Saya ke rumah sakit, itu sampai sana jam 5, habis subuhan lah, jam 5 lebih. Itu kakak saya udah pegang telepon di depan semuanya. Saya langsung telat, udah nggak ada. Terus iya udah, ibu udah di rumah sakit udah nggak ada. Itu rasa penyesalan saya bahwa saat saya masih berkomunikasi sama ibu, saya nggak sempat untuk minta maaf. Itu penyesalan hidup saya, yang akhirnya saya cuma bisa kirim doa. Yang tadinya saya harusnya bisa komunikasi langsung, sekarang lewat doa gitu. Dulu saya komunikasi kok, saya gengsi ya ngomong kayak gitu loh, maksudnya agak malu juga, pengen minta maaf kayak gitu loh, minta maaf sama ibu segala macam. Terus pengen belak-belakan cerita apa yang ibu rasakan selama ini, selama ibu apa ya, berjalannya ibu ngerias pengantin segala macam, ibu segala macam tirakat itu, saya pengen ibu cerita semua itu apa yang ibu rasakan saat itu, tapi nggak kesampaian aja gitu. Itu hal yang saya menyesal waktu itu. Ya,
Dari keluarga semua menyaksikan semua, kakak pertama saya sampai keempat. Saya nggak menyaksikan, Mas. Nggak menyaksikan ibu meninggal. Yang sempat komunikasi ibu walaupun udah cuma kayak gini doang, gerakin tangan doang, apa ya, itu kakak-kakak saya. Saya nggak sempat nemuin. Yang saya telepon pengen ke rumah sakit itu ada hasrat pengen nemuin, malam saya dimarahin kan, ngapain ke sini? Nggak ada yang jaga rumah nanti kan. Itu yang penyesalan waktu itulah yang saya alami. Nggak sempet ngomong minta maaf sama ibu. Makanya itu sangat disayangkan sekali. Waktu saya datang ke sana, rumah sakit, kakak udah ngangkatin telepon ngasih kabar kan, itu saya udah feeling. Ya itu kejadiannya seperti itu. Dan kalau dari kita atau ya kita semua lah ya, semoga ibunya Mas Army udah tenang di sana ya. Walaupun memang ada beberapa pasti Mas Army punya kejanggalan atau hal yang belum disampaikan, penyesalan segala macam. Tapi ya semoga itu udah tersampaikan ya. Iya. Ibu juga udah tahu ya. Makanya saya setiap kali saya menceritakan ibu itu, bukan ibunya yang hadir ya maksudnya. Bukan, ibu udah selesai dengan dunia. Aura positif ibu itu ada di sini. Itulah yang mungkin ada sesuatu yang mungkin ibu pengen cerita tapi belum tepat ke siapa orangnya, atau ada rahasia di balik rahasia yang ibu simpan selama menjalani profesinya itu. Kita semua keluarga nggak ada yang tahu, cuma ada hal-hal yang saya alami sama ibu saat berdua, saat ngantar sama ibu, yang selalu menceritakan, pokoknya nanti kamu seperti kasih wejangan gitu loh Mas. Pokoknya nanti kamu kayak gini, pokoknya nanti kamu kayak gini. Itu selalu saya abaikan Mas. Saat saya kejadian kecelakaan koma itu, bayangan saya adalah kesalahan-kesalahan saya masa lalu tentang saya sama ibu daripada sama bapak. Nah Mas, aku penasaran. Setelah ibu meninggal, sanggul yang tadi dibilang sama Mas Army bahwa rambut itu adalah rambut dari manusia, itu kondisinya gimana sekarang? Kalau sanggul itu yang saya tahu tentang penuturan kakak saya, dipendam juga Mas. Awalnya dibuang, tapi tiba-tiba masuk di tempat etalase yang ibu biasa nyimpan itu. Dan kejadiannya ini, itu teman kakak-kakak saya itu lagi begadang di rumah Mas. Itu saya udah kecelakaan, tapi saya nggak di rumah posisinya, saya tinggal di rumahnya kakak. Jadi di situ kalau pas rame kakak-kakak saya di rumahnya kakak gitu kan, karena akses pakai kursi rodanya lebih luas kan. Nah saat nginep di situ, temennya kakak itu girap-girap Mas malamnya. Jadi dia itu didudukin orang pakai kebaya, ibu-ibu yang pakai sanggul itu. Jadi dia nitip pesan sama teman kakak saya, dipegang, ngomong kalau memang sudah tidak dipergunakan, tolong disimpan selayaknya. Tolong sampein ke pengganti tuan kayak gitu. Saya masih tanya itu, pengganti tuan itu turunnya kemana? Itu yang saya sama kakak, siapa ini pengganti tuan yang itu akhirnya bisa kita kendalikan gitu loh Mas. Iya. Ngerti maksudnya ya? Ngerti. Jadi apa yang ibu turunin itu, ibu mungkin punya sosok jin pendamping atau apa ya saat itu ya, saat ibu belum haji. Mungkin dia akan mencari kehilangan tuannya kan setelah ibu nggak ada Mas. Dia akan mencari tuan lagi untuk itu. Yang saya cerita itu akhirnya pada berdatangan ke saya itu segala macam, saya pernah cerita di Lentera Malam. Oke. Iya bisa jadi. Jadi nyambungnya di situ. Nyambung banget sama cerita saya itu. Jadi setelah saya kecelakaan, ibu mulai nggak peduli dengan, ya mungkin kalau di hewan peliharaan ya gitu kan.
ibu kan masa sih saya punya jin pendamping kayak gitu. Ya mulai ibu lepas-lepas itu mungkin. Itu mencari Tuhan yang baru. Ya. Benar-benar. Kalau dari Mas Armi sendiri ada gak pengalaman di luar nalar ya yang terjadi setelah ibu meninggal? Itu setelah ibu meninggal itu awalnya saya mengabaikan hal-hal seperti itu. Tapi lambat laun itu mulai menampakkan dengan sendirinya. Salah satu menampakkan itu bukan wujud ya, tapi lebih ke gerakan. Itu termasuk menampakkan juga gitu kan. Saya kan dulu masih pakai kursi roda gitu kan, kalau di rumah aktivitasnya pakai kursi roda. Kursi roda itu biasa dia nggak biasanya saya taruh di biasa ibu lewat di situ, Mas. Itu jalur ibu kalau jalan di situ. Itu tiba-tiba mundur sendiri, Mas. Padahal udah dikunci itulah. Kunci roda. Iya itu mundur sendiri dan kayak mundurin lagi, kesel gimana sih? Dah. Kayak ini siapa sih yang naruh sini? Iya. Itu aktivitas korin ibu ya. Kalau ibu mah udah selesai ya di dunia ya. Itu aktivitas korin ibu segala macam itu selalu ada, Mas. Itu bahkan bukan saya aja. Kakak saya pun ngalami. Kursi yang biasa ibu duduk buat dia nyuci keris, terus kemben, sanggul-sanggulnya itu ketarik sendiri. Nah, terus ibu kan dulu kakaknya bapak pernah tinggal di situ juga. Kelontengan tahu, Mas? Klonteng gitu kan. Itu kan dipakai kakak bude, kakaknya bapak waktu masih sakit itu manggilnya pakai itu kalau minta tolong kayak gitu loh. Tapi cuma nggak lama, cuma dipakai ibu. Kalau ibu minta tolong gitu suka bercanda gitu, klondeng gitu. Sebenarnya ibu bercanda itu. Kalau nggak ada yang denger ibu klondeng gitu kan. Itu sering bunyi. Sering bunyi. Paling kalau kakak saya tuh seringnya kalau klondeng. Saya sama kakak misalnya terus. Kakak saya selalu ngomong, "Bu, gimana kabarnya, Bu?" Gitu. Yang sering kayak gitu kakak saya malah. Yang berani kayak gitu kan. Kalau saya lebih banyak diem. Saya tahu itu korin kebiasaan ibu, terus kayak kursi ibu yang nggak boleh didudukin kan ibu kan kalau punya barang itu nggak boleh digeser-geser. Kalau ibu udah naruh di sini nggak boleh digeser-geser. Kursi segala macam itu ceritanya dipindahin mungkin sama bapak kayak gitu loh. Ganti suasana tempat lah gitu loh, Mas. Mungkin bapak selalu nginget ibu. Kalau bapak ke situ ingatnya ada ibu. Pernah kaget juga. Saya yakin bapak pernah lihat korinnya ibu bentuk wujud. Tiba-tiba bapak kaget. Terus kayak berkaca-kaca gitu loh, Mas. Saya bapak ditemuin nih kayak gitu, ditemuin korinnya bukan ibu. Asli itu. Terus aktivitas yang ada di rumah itu berlangsung selama 100 hari. 100 hari ya? 100 hari. Kayak misalnya etalase itu, Mas. Buka brek. Kan bunyi kaca itu. Brek. Itu setiap jam 11 malam. Ibu kan kalau beresin jam 11 malam. Ada sofa yang buat ibu duduk ituin kemben, itu nanti bunyi kayak gini, Mas. Kret kayak gitu. Lagi nudukin. Itu kakak saya lagi nonton TV, ibu biasa duduk di samping sini, terus bunyi, itu kakak saya langsung lirik itu langsung dimatiin terus pindah ke ruangan saya itu. Ibu kayak gitu kan. Korin saya ngomong kayak gitu. Korin gitu. Karena memang kakak saya juga didengerin juga. Aktivitas yang biasa ibu lakuin jam 11, Mas. Pokoknya kalau jam 11 itu kakak saya mesti keluar rumah. Jam 11 malam itu udah keluar. Ya saya yang dengar. Aktivitas tahajud. Itu yang sering. Oke, sebelum kita tutup mungkin Mas Armi
mau ngasih pesan ke teman-teman yang udah nonton Lentera Malam mengenai kisah Mas Army apapun itu, keadaan Mas Army, maaf ya, keadaan Mas Army atau kondisi sekarang gimana, pelajaran apa yang bisa didapat Mas Army tetap happy segala macam. Ya, kalau saya sih pesan buat teman-teman ya yang masih punya ibu ya, masih ada keluarga, ibu itu gunakan waktunya semaksimal mungkin untuk bareng ibu lah. Apapun kondisinya itu. Kita minta maaf, kita minta ridhonya segala macam itulah. Apa ya yang masih punya ibu masih kumpul ataupun yang jaraknya jauh, beda rasanya video call sama ketemu langsung. Kalau video call aja nanti yang kayak saya rasakan ini, kayak saya cuma bisa kirim doa. Tapi kalau ketemu langsung, apapun kegiatannya, kasih waktu keluarga untuk kumpul. Gitu, ibu. Dan untuk teman-teman yang disabilitas, maksudnya ya tetap semangat bahwa kita tetap berjuang untuk bahwa kita itu mampu untuk berkarya tanpa batas gitu ibaratnya, bisa menjalani, kita bisa menjalani kok. Yang penting kita yakin punya kemampuan, apapun itu kita kerjain gitu. Ya itu aja sih. Ya. Paling gue mau nambahin sedikit soal ibu tadi, soal orang tua kita gitu ya. Ya memang pahitnya adalah kita tuh masih belum tahu apa yang terjadi setelah orang yang kita cintai itu pergi dan menghilang. Tapi ya mungkin kita bisa mempersiapkan itu. Oke, paling itu aja. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Army. Izin pamit, bye.